Kalau menurut aku cinta ya, CINTA. Awalnya sih memang dari inspirasi dulu, misalnya ini bagus nih temanya, jadi aku kayak masukin gitu temanya gitu ke dalam gitu. Nyontek boleh nggak? Nyontek. Banding. Kita boleh tukeran video loh. Nyebutin lagi. Halo, namaku Ijal. Eh, aku genrenya mungkin lebih ke pop art ya, contemporary itu. Oh ya, asalku aku dari Jawa. Cuma ada lama di Bali, aku besar di sini sekolah. Hai, aku Mirai Lamir. Asal aku dari Jakarta. Sekarang tinggal di Karangasem. Udah 2 tahun sih. Kalau gaya lukisanku mungkin aku lebih nyebutnya intuitive painting ya, atau abstrak ekspresionis gitu. Dan aku juga sekarang sharing workshop namanya art healing. Cinta mungkin kalau pandanganku sih kayak kasih sayang itu ya, yang kasih sayang yang alami dari manusia itu ya, tanpa belas apa balik, pokoknya yang pure kasih sayang pada sesama, bukan pasangan aja, semua orang gitu, bisa keluarga atau siapapun gitu, begitu sih. Kalau menurut aku cinta ya, CINTA. Cinta cinta sebenarnya agak abstrak ya, maksudnya cinta kan bisa macam-macam, bisa cinta dengan pasangan, dengan diri sendiri, dengan sesama gitu. Dan kalau aku melihatnya malah lebih kayak cinta itu ada rasa ya, jadi rasa yang memang kita kadang nggak bisa jelasin, tapi we can feel it. Jadi it's simple aja sih kayak gitu, kayak you know when you feeling love because tadi kayak Mas Ijal bilang kayak yang nggak ada timbal balik, you just feel it like that. Aku nggak terlalu yang merayakan banget ya mas, sebenarnya nggak pernah gitu, begitu aku ngerayain banget ya, mungkin karena aku orangnya nggak terlalu romantis juga mungkin ya. Mungkin bisa dilakuin tahun ini. Bisa jadi challenge ya buat bukan yang harus ngasih coklat, bunga, itu kayak nggak gitu bang, bukan aku sih. Dengan cara yang lain ya. Iya, mungkin cara yang lain. Kalau aku jujur aja, karena pasangan aku juga bukan tipe yang ngerayain Valentine ya, ucapin ulang tahun aja dia kayak apaan sih gitu. Jadi tapi kayak aku sendiri kalau dulu sih mikirnya apalagi waktu kita di teenager gitu kan, itu seru banget bikin. Aku ingat pernah bikin event sama teman-teman sampai bikin undangannya, terus bikin acara. Apalagi dulu kan masih yang biar apa ya, kayak ngumpul-ngumpul cewek single terus biar pada datang. Itu aku inget banget momen kayak gitu waktu SMA. Dan aku emang orangnya suka bikin event yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau sekarang sih lebih kayak kayaknya Valentine sih ya udah lucu-lucuan aja gitu. Aku juga nggak nilai atau ngejudge orang yang ngerayain Valentine. Tapi kayak aku apresiasi sendiri karena cinta itu setiap hari ada. Gini mulu. Kalau untuk karya, kebetulan waktu tahun 2020 itu aku ada solo exhibition di mana tanggalnya memang pas tanggal Valentine, jadi memang tema pameranku tentang Valentine gitu, kayak Wild Romance namanya. Jadi memang di situ aku nge-explore semua tentang Valentine. Jadi ya di sana aku mix, ada mungkin sedikit pengalaman pribadi, ada dari luar juga gitu. Tema pamerannya Valentine tapi nggak ngerayain ya. Iya, iya. Ada sih beberapa memang ada aku masukin video tentang cinta gitu ya. Apa tadi pertanyaannya? tentang Karyanya ya. apakah karyanya Mbak Mira terinspirasi dari cinta, Valentine, atau mungkin dari pasangan atau Iya. Pastinya ya, karena kan kita nggak akan bisa ngindarin yang namanya perasaan gitu. Dan aku kan memang kalau di proses berkarya mengutamakan rasa gitu. Jadi pasti terpengaruh gitu. Tapi yang paling membuat aku melukis aja pada awalnya waktu aku kehilangan ya. Maksudnya kehilangan itu kan ada rasa cinta gitu ya. Jadi di situ malah membuat aku semakin ruang media lukis itu menjadi ruang aman gitu untuk berbagi gitu. Jadi daripada
sama orang lain, jadi menjadi ruang aman. Dan itu yang sebenarnya aku share di link art gitu. Jadi kita bisa loh nge-explore, kita bisa loh tahu rasa-rasa cinta itu, cinta dengan diri sendiri atau dengan pasangan atau dengan yang lain, itu bisa kita explore di media lukis gitu. Jadi kita sebenarnya bisa aware dari perasaan-perasaan yang setiap hari mungkin kita nggak aware kan, karena banyak nih perasaan dalam satu momen, emosi itu kan banyak gitu. Jadi buat aku pastinya sangat berpengaruh dalam proses berkarya aku. Di karya-karya aku banyak mengangkat negative emotion gitu, embrace the negative emotion. Jadi perasaan, tapi kan perasaan negatif itu kita bisa rasain karena adanya cinta gitu. Jadi waktu kehilangan, grieving, mostly karya-karya aku tentang berduka. Waktu aku kehilangan, terakhir sih yang aku ingat karena kehilangan papa yang baru setahun yang lalu. Di situ aku pulang kayak I know how to deal with my emotion. Instead aja aku cuman share di media lukis. Jadi sebenarnya pasti tergeraknya dari perasaan-perasaan itu, karena itulah yang ngebuat proses karya aku jujur gitu. Jadi aku tetap akan memakai, so far sih akan terus mengutamakan rasa itu. Aku nggak bisa yang lebih ke mungkin terlalu nanti takutnya curhat ya Mas? Ya takutnya curhat, jadi ya kan mungkin lebih ke yang karir aja mungkin ya. Kayak mungkin waktu ini pernah waktu itu tahun 2 tahun lalu lah, aku dapat kesempatan untuk, waktu ini kebetulan ada project kan di US, di California. Terus di sana ya mungkin aku bisa di sana pameran, terus akhirnya aku ngajuin visa, terus akhirnya nggak lolos. Di situ udah wah nggak jadi nih aku. Jadi ya udah sampai sekarang batal gitu, kayak wah, masih kerasa ya ya. wah harusnya aku di sana, aku mah nggak jadi karena mungkin faktor corona juga atau gimana, nggak tahu juga sih. Kalau aku ya pasti tadi udah sering banget ya, maksudnya karena aku embrace the negative emotion, kayak grieving is part of our life actually. Jadi kalau patah hati ya memang akhirnya diekspresikan jadi karya. Tapi nggak tahu sih, sekarang aku pengen sharingnya waktu aku kehilangan kelinci aku. Tapi beneran itu sesedih itu, karena ternyata itu trigger aku waktu trauma-trauma yang lain. Jadi dengan satu hewan yang padahal cuma 3 hari sama aku, terus aku kayak ngelihat dia proses tiba-tiba mati gitu kan. Terus aku ngerasa kayak, I think my feeling kenapa ngerasanya itu broken heart banget. Mungkin I think it's trauma, bagian trauma waktu aku kehilangan anakku atau apa gitu. Jadi ternyata kan kadang kita nggak aware sama perasaan gitu, tapi ketika ada sesuatu yang men-trigger, itu mungkin tanda kan. Jadi kayak, nih lo belum selesai nih, problem lo belum selesai nih, trauma lo gitu. Jadi memang ya itulah, itu kayaknya patah hati aku sampai karena si kelinci itu tuh nangisnya bisa 3 hari sambil ngejurnal gitu. Jadi kadang sesuatu itu mungkin dikasih tanda aja kayak ini belum selesai dengan lewat si kelinci itu. Walaupun aku sedih juga si kelinci yang mati, ngerasa guilty gitu aja. Soalnya kan kayak pertama yang aku sharing di workshop aku, sebenarnya media ini bisa menjadi media gambarnya, bisa menjadi media untuk release our emotion. Tapi yang kedua kan sebagai meditasi, sebagai bahan awareness our unconscious mind gitu kan. Jadi ternyata banyak banget loh pesan-pesan yang bisa kita kulik ketika kita merasakan suatu emosi itu, ketika kita mau mencoba mendengarkan gitu. Makanya aku nyebutnya meditasi dengan lukis gitu. Jadi kita aware setiap gerakan kita dengan nafas, dengan gerakan seperti itu. Ya. Kita mulai dari sekarang. Nyontek boleh nggak? Nyontek. Kita boleh tukeran video loh. Ngikutin lagi. Heboh ya. 1 menit lagi. Ini udah kayak lomba gambar anak SD ya. Bener banget lagi. Nggak tahu ya, spontan ya. Ya, 5 No. 1 Nggak tahu. I just following my hand, so I don't
don't know ya. Oke. So, ya mungkin lebih kayak ya masih Valentine lah jantung, jadi kayak bahwa cinta itu kan nggak selalu kayak baik, mungkin ada buruknya, jadi kayak pecah gitu antara Wow, bisa dalam dari- ya. gitu sih gitu ya. Valentine nggak harus yang bagus ya, bisa juga dengan Tadi sebenarnya kan mau gambar kayak dot polka dot aja sih. Soalnya kayak menurut aku kayak cinta itu kan kayak we connect each other gitu ya. Jadi it's terus tiba-tiba nggak tahu pengen gambar si bunga, karena kan juga Valentine juga ada bunga-bunganya biasanya. Terus tadi gara-gara ngomongin rabbit, aku tiba-tiba kayak pengen ngebentuk kayak ini bukan rabbit sih, cuman kayak it's just like I'm following my hands, ini just what apa yang keluar ya ini gitu. Jadi aku pengennya sih tadi kayak ya itu deh semua perasaan yang aku rasain sekarang it's based on cinta aja gitu. Jadi menurut aku kenapa kita connect saling each other ya itu karena kita mungkin cinta gitu aja, kita respect ya. Sumpah random ngerjain kita nih. Lagi-lagi mau disuruh. emang sebelumnya sih gini-gini juga. Nggak ada, dia ngerjain kita aja. Dia tuh ngerjain kita aja.